Selamat datang, Mystikus Channel. Karena itu, sementara dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah. Padahal ranting itu tumbuh justru demi buah. Kalau bukan karena mengharap dan menginginkan tubuh, betapa pekebun itu akan menanam pohon. Jadi sekalipun tampaknya pohon itulah yang melahirkan buah, tapi, pada hakikatnya, justru, pohon itulah yang lahir dari buah. Salah satu karya masterpiece-nya adalah Matsnawi, yang isinya membahas tentang banyak hal. Matsnawi merupakan samudra filsafat dan irfan, yang syarat dan penuh dengan berbagai hal yang pelik yang bersifat spiritual, sosial dan irfan. Pembahasan tentang hakikat manusia adalah salah satu bahasan khusus yang dibahas oleh Rumi dalam Matsnawinya. Memahami hakikat manusia sangatlah sulit bagi sebagian dari kita. Padahal itu merupakan hakikat dirinya. Menjadi ulama itu gampang, tapi menjadi manusia itu amatlah sulit. Dengan mengetahui esensi manusia akan mengantarkan seseorang kepada pengetahuan akan Tuhan. Allah mengungkapkan tanda keagungan dan kekuasaannya melalui alam dan dalam diri manusia. Sehingga kalau kita mengetahuinya dengan baik, maka hidup kita pun akan baik. Allah berfirman, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan, kami di ufuk, tepi langit, dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran ini sebenarnya dari Allah. Tidakkah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu? Quran Surat Al-Ankabut ayat 53. Manusia adalah makhluk yang unik. Hingga kini fisiknya saja masih diteliti dan masih banyak rahasia yang belum terpecahkan. Terlebih lagi dari sisi jiwanya, yang merupakan inti dari segala hal. Dalam hadis banyak disebutkan tentang keutamaan makrifatun nafs ini, pengetahuan tentang hakikat diri. Misalnya, Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, maka dia telah mencapai puncak setiap makrifah dan ilmu. Janganlah kalian bodoh dengan tidak mengetahui hakikat diri kalian, karena kalau kalian bodoh dengan itu berarti kalian bodoh dengan segala hal. Cukuplah pengetahuan seseorang itu kalau mengetahui hakikat dirinya, dan cukuplah kebodohannya kalau tidak tahu akan hakikat dirinya. Maulana Rumi adalah termasuk orang yang mengetahui hakikat dirinya, sehingga dia mencapai puncak makrifat dan keyakinan. Sebagaimana yang diutarakan dalam bait-bait syairnya. Dalam bait pertama dia mengatakan, karena itu, sementara dalam bentuk engkau adalah mikrokosmos, pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Dari segi fisiknya, manusia adalah bagian dari makrokosmos, karena kita hidup di alam. Kita membutuhkan makan, kita membutuhkan air, kita perlu sayuran, kita pun perlu untuk makan daging. Apakah kebutuhan kita akan semua itu secara fitri dan tidak bisa dilepaskan sampai kapanpun? Atau makanan hanyalah sebagai penunjang saja agar kita bisa bertahan hidup? Dan alam diciptakan sebagai penunjang dalam hidup manusia? Rumi mengatakan bahwa dalam hakikatnya manusia, bukan fisiknya, adalah makrokosmos. Kita adalah alam lain yang lebih besar dari alam ini. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali, apakah kalian mengira kalian hanya tubuh kecil ini, padahal kalian adalah alam yang sangat besar? Aneh memang manusia itu lebih banyak meneliti hal-hal di luar dirinya, sedangkan hakikat dirinya sendiri tidak pernah diteliti, tidak pernah mencoba meneropong ke dalam jiwanya. Selanjutnya Maulana Rumi menjelaskan lebih jauh dengan sebuah perumpamaan. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah, padahal ranting itu tumbuh justru demi buah. Beliau umpamakan bahwa manusia itu ibarat buah, dan buah merupakan hasil akhir dan harapan petani penanam buah. Sedangkan alam ibarat ranting, ranting tercipta demi buah, ranting hanyalah sebagai wasilah untuk tumbuhnya buah. Jadi yang paling penting itu adalah buahnya, bukan ranting ataupun pohon. Sebagaimana sering disebutkan dalam Al-Quran bahwa alam diciptakan merupakan tanda dari kasih sayang Allah akan manusia. Agar manusia bisa memanfaatkannya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi inti dari itu semua adalah alam diciptakan untuk manusia, yang harus dijadikan sebagai perantara untuk mencapai ridho Allah. Tapi sayang berapa banyak dari manusia ini yang menjadikan alam, materi, kekayaan sebagai tujuan, bukannya sebagai perantara penghantar kepada Tuhan. Dan akibat dari itu adalah penyimpangan dan keserakahan untuk mendapatkan kekayaan dengan menggunakan segala cara. Kita terkadang melebihi binatang untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Kita banyak melakukan penyelewengan dalam menggunakan alam.
Yang semestinya kita gunakan untuk kemajuan kemanusiaan, kita malah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan demi menguasai alam. Sebagaimana Allah berfirman, apabila kami berikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan darinya, tidak berterima kasih, tapi apabila ia tertimpa kejahatan, ia berdoa dengan doa yang panjang. Tubuh kita hanyalah perantara, karena kita hidup di alam fisik, alam yang senantiasa berbenturan dengan materi. Rumi melanjutkan, kalau bukan mengharap dan menginginkan tubuh, betapa pekebun itu akan menanam pohon. Pohon hanya sebagai perantara sang petani untuk mendapatkan buah, karena buah tidak mungkin ada tanpa adanya pohon. Begitu juga hakikat manusia itu tidak akan bercahaya tanpa melalui perantara tubuh kasar ini. Tubuh harus mengikuti ruh, dan harus seiring dengan ruh, jangan sampai tubuh dan tuntutannya, hawa nafsu, yang mengendalikan. Kalau kita pandang sekilas nampaknya kita bagian dari alam, kita tidak bisa lepas dari alam. Tapi kalau kita teliti dan mencoba menganalisis lebih jauh rahasia-rahasia alam, maka akan nampak dan akan kita ketahui bahwa alam diciptakan untuk kita. Alam berasal dari kita, alam sebagai pemandu dan pengingat kita akan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta. Sepertinya pohon tumbuh untuk melahirkan buah padahal pohon asalnya dari buah. Jadi sekalipun pohon itu tampaknya yang melahirkan buah, tetapi pada hakikatnya justru pohon itulah yang lahir dari buah. Maulana Rumi belum menerangkan secara rinci akan hakikat manusia. Dia baru menerangkan bahwa kita adalah alam yang lain, makrokosmos lain, dan bukannya bagian dari alam. Karena alam yang ini diciptakan demi cintanya Allah pada manusia sebagai bukti, pengantar dan pengingat akan kebesarannya. Hakikat manusia dalam kacamata Rumi adalah debu. Debu yang mengepul ketika kuda lewat, debu yang mengecap sepatu kuda ketika kaki kuda menginjaknya. Debu yang diinjak kaki sang kuda akan mengecap kaki kuda karena tidak mungkin jika debu diinjak kaki kuda menimbulkan tanda dan cap yang lain, bukan kaki kuda. Manusia seharusnya menjadi khalifah di alam dan bukannya perusak alam. Manusia seharusnya merupakan tajalli, manifestasi, dari keagungan sifat-sifatnya. Manusia seharusnya menjadi khalifah dan duta kebesarannya. Adakah manusia yang seperti itu? Jelas ada karena hakikat manusia yang sebenarnya adalah mereka yang sudah mencapai makom kedekatan kepadanya, merekalah orang-orang yang senantiasa menjaga bumi, menjaga kelestarian alam dan penghuninya. Merekalah yang senantiasa mengingatkan kita kepada pencipta alam yaitu Allah, merekalah para nabi, para imam dan para aulia Allah. Kita harus menjadi debu di kakinya. Karena seharusnya setiap individu adalah menjadi debu di kakinya. Agar kita menjadi hambanya yang berserah diri seperti para wali Allah, supaya kita menjadi mahkota di atas kepala raja, keagungan di atas keagungan. Setiap individu adalah debu, hanya telapak kaki kuda itu menjadi cap kakinya di atas debu. Jadilah debu di kakinya demi cap kaki kuda itu agar engkau dapat menjadi laksana mahkota di atas kepala raja. Namun bagaimanakah caranya untuk mengetahui hakikat diri ini? Setelah kita mengetahui bahwa kita adalah makrokosmos dan alam sebagai wasilah kemudian hakikat kita adalah debu di kakinya? Dan bagaimanakah agar supaya hakikat diri ini senantiasa ada dan terpatri kuat dalam jiwa? Sehingga kita bisa menjadi mahkota di atas kepala raja? Karena mungkin saja banyak yang mengetahui hakikat diri tapi sayang hanya sekedar isapan jempol belaka. Karena makrifat ini memiliki standar dan ciri tersendiri yang akan selalu tampak dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Kita hanya terbiasa melihat bulan yang ada di air. Kita terpaku dan terpana dengan melihat indahnya rembulan yang ada di air padahal hakikat bulan ada di langit. Maulana Rumi dalam perkataannya yang lain, menerangkan tentang cara untuk mencapai makrifah diri ini. Dia mengatakan bahwa untuk mencapai makrifah ini adalah dengan cara tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari debu keegoisan, mensucikan diri dari lumpur kemaksiatan dan mengosongkan diri dari selainnya. Senantiasa menghiasi diri dengan mengingatnya menerangi jiwa dengan selalu berbuat baik, dan menanamkan asmanya dalam jiwa agar tidak gelap. Sehingga dengan jelas akan terlihat jalan dan tidak pernah tersandung. Jalannya akan senantiasa lurus dan tidak pernah bengkok karena selalu dalam sinarannya. Hanya dengan mengosongkan diri dari selainnya dan menghiasi jiwa dengan keagungannya kita bisa tahu siapa diri kita, apa hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita harus senantiasa berkontemplasi agar tahu hakikat diri kita dengan pasti. Rumi bertutur. Oh sucikanlah seluruh jiwamu dari debu keegoisan, bebaskanlah dirimu dari sifat mementingkan diri sendiri sehingga kau lihat sendiri hakikat dirimu bersih tanpa noda. Lihatlah dalam lubuk hatimu pengetahuan para nabi tanpa buku, tanpa perantara, tanpa guru. Itulah sosok Maulana Rumi, wali Allah yang telah mengetahui dirinya, telah mengosongkan dirinya dari selainnya, telah sampai kepada kedudukan debu di kakinya. Sehingga dengan lancar dan gamblang menggambarkan kepada kita cara mengetahui dan menjadi debu di kakinya. Kita sebagai manusia yang tidak mengetahui kebutuhan jasadi saja harus kembali merenungi perkataan Sang Maulana, agar kita seperti dia, menjadi debu di kakinya. Akhirnya Maulana mengungkapkan kekesalannya dengan mengungkapkan sebuah cerita,
yaitu dia merasa kesal karena tidak pernah bertemu dengan manusia. Dia hanya selalu bertemu dengan hantu dan hewan-hewan yang menakutkan. Dia ingin sekali bertemu dengan manusia. Dan ingin selalu mencarinya, walaupun butuh waktu yang lama. Dia mengungkapkan kekesalannya dengan syairnya. Kemarin sang tuan jalan-jalan keliling kota, dan lentera di tangannya. Ia berkata, aku bosan dengan hantu dan hewan, aku rindu bertemu manusia, hatiku jenuh melihat sahabat patah semangat. Aku ingin melihat singa Tuhan Rastamputra Zal. Mereka berkata, kami telah mencarinya dalam waktu yang panjang ia tak ditemukan. Ia menjawab, sesuatu yang tak ditemukan itulah yang senantiasa aku cari. Pencarian yang panjang itu telah membawa sang sufi ke dalam penjelajahan dan pengembaraan ruhani yang berliku-liku dan penuh rintangan. Namun buahnya adalah pengalaman dan kebahagiaan ruhaniah yang lezat dan tidak ternilai harganya. Semua itu memperkuat keyakinan sang sufi bahwa, seperti dikatakan Al-Quran, Surat Qaf ayat 16, Tuhan lebih dekat pada manusia dibanding urat lehermu sendiri, dan Dia selalu bersamamu. Wahwa ma'akum ainama kuntum. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Lagi, kemanapun kau memandang akan tampak wajah Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Kandungan ayat suci ini tidak dapat ditafsirkan sebagai ungkapan panteistik, sebab yang dimaksud sebagai wajah Allah ialah wajah rohani, atau rupa batin, Tuhan yang hanya dapat disaksikan dalam pikiran dan perenungan yang dalam, yaitu sifat pengasih dan penyayangnya, Al-Rahman dan Al-Rahim, yang terdapat kalimah basmalah dan ayat kedua surat Al-Fatihah. Para sufi menyebut sifat-sifat ilahiyah ini baik sebagai mahabbah maupun isik. Keduanya sama-sama berarti cinta, namun isik adalah cinta yang berlipat ganda dan sangat kuat hingga menimbulkan dorongan kreatif untuk menjelmakan sesuatu sebagai bukti kecintaannya yang mendalam. Inilah tema penting dan pokok karya para pengarang sufi dalam bahasa apapun dia menulis, Arab, Persia, Turki, Urdu, Shindi ataupun Melayu. Al-Rahman adalah cinta Allah yang dilimpahkan bagi segenap makhluknya tanpa pilih bulu. Sedangkan Al-Rahim adalah cinta yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, beriman dan beramal saleh. Dari kata-kata Al-Rahim inilah kata-kata Rohim dalam bahasa Melayu Indonesia berasal. Cinta Tuhan kepada orang mukmin yang takwa dan beramal saleh merupakan cinta yang istimewa dan wajib diberikan sebagaimana cinta seorang ibu kepada anak kandungnya. Cinta sebagai sifat Tuhan dan sekaligus wujud batinnya itu dipandang oleh para sufi sebagai asas kejadian atau penciptaan alam semesta. Sebab tanpa Al-Rahman dan Al-Rahimnya tidak mungkin alam dunia yang begitu menakjubkan dan penuh kenikmatan ini dicipta oleh Yang Maha Kuasa yang sekaligus Maha Pengasih dan Penyayang. Selain itu, cinta juga merupakan asas bagi perkembangan dan pertumbuhan, serta perluasan dan pertahanan dari keberadaan makhluk-makhluk terutama manusia. Ahli-ahli tasawuf juga percaya bahwa cinta merupakan asas dan dasar terpenting dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Tanpa cinta yang mendalam, ketakwaan dan keimanan seseorang akan rapuh. Hilangnya cinta dalam segala bentuknya dalam diri sebuah umat akan membuat peradaban dan kebudayaan dari umat tersebut akan rapuh dan mudah runtuh. Di lain hal dalam mencapai rahasia ketuhanan, jalan cinta melengkapi jalan ilmu atau pengetahuan. Peradaban dan kebudayaan umat manusia tidak akan berkembang subur apabila hanya didasarkan pada ilmu beserta metodologi dan teknologi yang dihasilkan dari ilmu. Cinta menyempurnakan jalan ilmu, sebab cinta merupakan dorongan terpendam dalam diri manusia untuk selalu mencari yang sempurna dalam hidupnya. Dorongan menimbulkan kehendak, hasrat dan kerinduan mendalam, dan dengan demikian cinta menggerakkan manusia berikhtiar sekuat tenaga dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Jalan ilmu yang dilengkapi jalan cinta juga membuat seseorang mampu mencapai makrifat atau kebenaran tertinggi yang merupakan rahasia terdalam dari ajaran agama. Ibnu Arabi menuturkan tentang jalan ilmu dan jalan cinta sebagai berikut, ada 3 bentuk pengetahuan. Pertama, pengetahuan intelektual, yang dalam kenyataan berisi informasi dan kumpulan fakta-fakta serta teori belaka. Dan apabila pengetahuan ini digunakan untuk mencapai konsep-konsep intelektual melampaui batasnya, maka ia disebut intelektualisme. Yang kedua, menyusul pengetahuan tentang keadaan-keadaan, mencakup baik perasaan emosional dan perasaan asing di mana orang mengira telah mencerap sesuatu yang tinggi. Namun orang yang memiliki ilmu ini tidak dapat memanfaatkan untuk keperluan hidupnya sendiri. Inilah yang disebut emosionalisme. Yang ketiga ialah pengetahuannya yang disebut pengetahuan tentang hakikat. Pengetahuan ini membuat manusia dapat mencerap apa yang betul, apa yang benar, mengatasi batasan-batasan pikiran biasa dan pengalaman empiris. Para sarjana dan ilmuwan memusatkan perhatian pada bentuk pengetahuan pertama. Kaum emosionalis dan eksperimentalis menggunakan bentuk kedua. Yang lain memadukan keduanya, atau memakai salah satu dari keduanya secara berganti-ganti. Akan tetapi orang yang telah mencapai kebenaran ialah mereka yang tahu bagaimana menghubungkan dirinya dengan hakikat yang terletak di balik kedua bentuk pengetahuan ini. Itulah sufi sejati,
darwish yang telah mencapai makrifat dalam arti sebenarnya. Cinta juga memiliki kekuatan transformatif, yaitu kekuatan merubah keadaan jiwa manusia yang negatif menjadi positif. Itulah antara lain yang diajarkan Jalaluddin Rumi dan sufi-sufi lain pada abad ke-13 Masehi, ketika umat Islam di dunia Arab dan Persia berada dalam periode paling buruk dalam sejarah klasiknya. Di sebelah barat perang salib yang telah berlangsung sejak akhir abad ke-11 Masehi belum kunjung berakhir dan terus mencabik-cabik kehidupan kaum muslimin. Di sebelah timur bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan anak cucunya menyapu bersih dan memporak-porandakan kerajaan-kerajaan Islam. Puncaknya adalah serbuan besar-besaran Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, dari Transoksiana pada tahun 1256 Masehi. Kota Baghdad lululantak menjadi puing-puing dan ratusan ribu penduduknya dibantai sehingga bekas ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dan pusat utama peradaban Islam ketika itu berubah menjadi kota mati untuk belasan tahun lamanya. Akibat perang salib yang terjadi secara bergelombang dan serbuan tentara Mongol yang menyapu bersih hampir seluruh negeri kaum muslimin itu, tidak terkira penderitaan yang dihadapi kaum muslimin. Mereka seperti tak lagi berdaya dan tak mampu membangun kehidupannya. Di tengah suasana yang diliputi keputusasaan yang mendalam inilah para sufi, ulama dan cendekiawan muslim bangkit mengajarkan pentingnya cinta transendental yang memiliki kekuatan merubah jiwa manusia dari negatif ke positif. Dalam bukunya The Trumpalsan, A Study of the Works of Jalaluddin Rumi, 1980, Annemarie Schimmel, salah seorang penulis Eropa terbesar abad ini mengenai sastra sufi, mengatakan tentang peranan ahli tasawuf pada abad ke-13 sebagai berikut. Cukup mengherankan bahwa periode yang penuh bencana politik ini pada saat yang bersamaan merupakan periode yang penuh dengan kegiatan keagamaan dan tasawuf. Gelapnya kehidupan duniawi dijawab dengan maraknya kegiatan spiritual yang entah apa tenaga pendorongnya. Nama sejumlah penyair, sarjana agama, ulama besar, seniman kaligrafi terkemuka bermunculan, walaupun abad ini terutama sekali merupakan zaman pemimpin tasawuf. Pendek kata, hampir di setiap pelosok dunia Islam dijumpai wali-wali, guru keruhanian, penyair dan pemimpin besar dalam ilmu tasawuf. Di tengah gelapnya kehidupan politik dan ekonomi, mereka tampil membimbing halayak ramai menuju dunia yang tidak terganggu oleh perubahan, menyampaikan kepada mereka rahasia cinta yang memang harus dicapai melalui penderitaan, dan, mereka pula, mengajarkan bahwa kehendak Tuhan dan cintanya dapat tersingkap melalui bencana dan kemalangan. Tentang cinta ilahiyah Syekh Ahmad Hatif menuturkan, belahlah hati atom, dari tengah-tengahnya kau akan menyaksikan bola surya yang bersinar-sinar. Jika segenap yang kau miliki diserahkan pada cinta, kau tak akan kehilangan sedikit pun dari yang kau miliki. Jiwa berjalan melalui panasnya api cinta dan kau menyaksikan betapa jiwa berubah. Jika kau membuang sempitnya dimensi hidup duniawi, dan berkeinginan menyaksikan waktu dari segala sesuatu yang tidak bertempat, kau akan mendengar dan menyaksikan apa yang belum pernah kau lihat. Kau akan mencintai yang esa dengan hati dan jiwa, sehingga dengan mata yang sebenarnya kau akan menyaksikan tauhid. Ketika kita mati, jangan cari pusara kita di bumi, tetapi carilah di hati manusia. Tulisan di batu nisan Maulana Jalaluddin Rumi. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.